Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Azuri Podcast, Son of Santri. Baik, hari ini kita bersama Ustadz Ginta Panseka Ginting, salah satu asatid di Pondok Pesantren Modern Azuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Beliau adalah musrik bahasa di Pondok Pesantren Modern Azuri. Jadi kan di sini di podcast yang kedua ya, kita akan bercerita, berbincang-bincang bagaimana pengalaman Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz ke depannya untuk santri-santri kita di Pondok Pesantren Modern Azuri. Baik, Ustadz, ada nih pertanyaan yang mengganjal, kan? Ya, betul Ustaz. Antum kan mondok selama 6 tahun di Pondok Pesantren. Betul Ustaz. Kalau boleh tahu Pondok Pesantren apa itu, Ustadz? Pondok pesantren Ustaz, salah satu pondok pesantren terbesar Sumatera Utara Ustaz. Yang konon katanya nggak mungkin orang nggak tahu Ustaz. Apalagi kalau nggak pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Ustaz. Ar-Raudhatul Hasanah. Iya. Yang ada di Simpang Selayang kalau nggak salah ya, Ustadz ya. Ada 2 jalur Ustaz. Ada 2 jalur. Bang Selayang, Jamin Ginting Ustaz. Oh, Simpang Selayang dan Jamin Ginting ya. Iya Ustaz. Oh, oke, Ustadz. Kalau udah berbicara tentang pesantren, kira-kira pendapat Ustadz, apa sih pesantren itu, Ustadz? Menurut ana ya, selama ana mondok 6 tahun di pesantren, yang dimana selama 6 tahun itu setiap tahunnya diadakan yang namanya Khutbatul Arsad. Yang dimana Khutbatul Arsad itu adalah pengenalan tentang nilai-nilai luhur di pondok pesantren. Jadi apa yang ana dapat pesantren itu yang dijelaskan oleh ustaz-ustaz ana, pesantren itu adalah tempat untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang beranggapan pesantren itu adalah seperti hotel. Tetapi tidak. Di pesantren itu kita menyapu sendiri, mencuci sendiri, dan melakukan hal-hal sendiri. Yang dimana kita dicipta untuk menjadi mandiri. Jadi jangan salah paham ya, pesantren itu tempat menuntut ilmu, tempat mencetak para leadership, bukan hotel. Tidak ada pelayan di sana. Oke. Jadi menurut Ustadz, pesantren itu adalah tempat seseorang untuk bagaimana dia bisa menjadi orang yang bisa berdiri dengan kaki. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Betul sekali, Ustadz. Jadi Ustadz, kan kalau kita berbicara dengan kata-kata yang Ustadz sampaikan tadi, kalau kita lihat di perkembangan masyarakat Ustadz, banyak santri-santri yang telah menjadi alumni, namun bagaimana panca dari jiwa pesantren itu, moto dari pesantren itu nggak mereka terapkan ketika mereka keluar dari pesantren. Bahkan banyak yang kita lihat Ustadz ya kan, banyak kita lihat di berita-berita alumni pesantren melakukan banyak maksiat, melakukan banyak hal-hal yang dilarang oleh agama. Bagaimana pandangan Ustadz tentang itu, Ustadz? Kalau seperti Ustaz, kita kembali kepada diri kita sendiri Ustaz. Saya pernah mendengar kalimat atau kata-kata quotes dari pimpinan pesantren Gontor, yang dimana beliau berkata, pesantren itu bukan bengkel. Yang dimana maksudnya pesantren itu tidak mungkin atau tidak bisa merubah seseorang secara langsung. Ya, tidak mungkin Ustaz, gara-gara pesantren bukan bengkel. Jadi bagaimana cara merubah si santri supaya sifat luhurnya terbawa hingga dia alumni nanti, itu menurut diri sendiri. Kita kembali lagi ke kata pepatah Arab, saldo miro, tanyalah hati kecilmu. Jika kau memang santri, maka kau akan menunjukkan sifat luhur santrimu. Seperti itu. Oh, jadi sejatinya kalau bisa kita telaah, pesantren itu bukan tempat orang yang memperbaiki diri, Ustaz. Tapi orang bagaimana caranya bisa memperbaiki sesuatu hal yang udah ada, tapi meningkat menjadi lebih baik. Iya, Ustaz. Karena pesantren itu telah memberi kita kunci. Telah memberi kita kunci bagaimana cara kunci kesuksesan. Itulah panca jiwa.
telah diberi. Tinggal kita sekarang, bagaimana cara kita menggunakan kuncinya itu. Apakah kita letakkan saja supaya berdebu, atau kita buka pintu kesuksesan itu dengan kunci yang telah diberikan pesantren, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Jadi Ustaz, ini kita biar nggak boring nih Ustaz. Oke, Ustaz Ustaz. pun anda lihat tegang-tegang kali. Minum dulu gitu Ustaz. Oke, Ustaz. Alhamdulillah ya. Bismillah. Jadi gini Ustaz, kita bicara santai aja Ustaz. Jadi kan Ustaz, yang dapat anak pahami, pertama pesantren itu tempat kita bisa menjadi orang yang bisa berdiri dengan kakinya. Betul sekali, Ustaz. Baru yang kedua, pesantren itu bukan bengkel, Betul, Ustaz. tapi pesantren itu adalah tempat perbaikan. Hal yang udah rusak belum tentu bisa diperbaiki. Belum. Tapi hal yang udah ada, hal keinginan tentunya itu bisa menjadi sebuah karya yang menciptakan sebuah agama itu menjadi indah. Betul, Ustaz. Dan ini kan kalau kita berbicara pesantren, antum kan 6 tahun pesantren di Raudhah ya. Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. 6 tahun. Banyaklah tuh suka duka ya kan Ustaz. Kalau kita berbicara suka duka di pondok pesantren, kira-kira ada nggak satu pengalaman Ustaz yang sampai sekarang masih terngiang di kepala Ustaz? Kalau kita bicara masalah pengalaman 6 tahun, Ustaz, mungkin kalau kita bicarakan, Ustaz, malam ini sampai subuh gak bakalan selesai, Ustaz. Kalau pengalaman 6 tahun. Gara-gara mungkin kalau anak nggak masuk pesantren, anak nggak bakal bisa dapat pengalaman ini, Ustaz. Jadi kita bersyukur masuk pesantren, Ustaz. Apa yang nggak bisa kita dapat di sekolah luar itu di pesantren kita dapatkan, Ustaz. Kalau kita bicara masalah pengalaman itu sedih duka pasti ada. Sama kawan, sama pakan kelas, sama ustaz wali kelas, itu pasti ada. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah, tentang suka, duka di pesantren itu, masalahnya itu banyak yang aneh, Ustaz. Apalagi ketika anak menjadi mudabir, Ustaz, menjadi pengurus di asrama Mekah. Anak kelas 4, kelas 5 jadi pengurus di asrama. Di situ anak baru paham, baru mengerti apa itu menjadi pengurus. Cara mengayomi adik-adik, mengajak adik-adik bagaimana supaya mereka mendengarkan kata kita tanpa adanya kekerasan. Jadi situ kita dilatih untuk menjadi leadership tadi, seperti saya bilang. Pesantren itu tempat melatih kita menjadi seorang pemimpin. Memang betul. Kita selama 2 tahun dididik di pesantren untuk menjadi pemimpin. Mulai dari pengurus adik-adik hingga menjadi organisasi munazomah. Dan kesan itu tidak bisa terlupakan, Ustaz. Kesan-kesan ketika mau alumni, makan bareng kawan di kamar, satu nasi bagi 10. Itu gak bisa terlupakan lagi, Ustaz. Gak bisa diulang lah kembali. Kalau bisa diulang pun, Ustaz, mungkin kenangan itu akan beda jauh dari yang original, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Jadi Ustaz, kalau kita berbicara kenangan ini takutnya nanti nangis pula kita Ustaz. Aduh, sedih kali, Ustaz. Jadi kita gak usah lah cerita kenangan usah, lagi Ustaz. Ustaz ya. Kita cut aja. Kita cut aja kan Ustaz. Lanjut Ustaz. Kan yang saya tahu Ustaz di pondok pesantren Modern Azhur ini diberikan amanah sama pimpinan menjadi salah satu musyrik bahasa. Jadi kalau kita berbicara tentang bahasa, emangnya sepenting apa bahasa dalam pesantren itu? Kalau kita berbicara tentang bahasa, Ustaz, enggak pesantren namanya kalau enggak ada bahasa, Ustaz. Karena kita itu adalah pesantren modern. Pesantren modern itu terkenal dengan apa ya, Ustaz? Bahasa dan disiplinnya. Jika kita ke pesantren manapun pasti ada namanya Arabic and English is our crown. Innal lugata tazal ma'had. Sesungguhnya bahasa itu adalah mahkota pesantren, Ustaz. Jadi kalau kita tidak berbahasa Arab dan Inggris, pesantren itu jatuh harga diri, Ustaz. Seperti raja yang tidak menggunakan mahkota. Itulah pesantren jika tanpa bahasa. Dan apa pesantren ini terkenal itu dengan bahasa itu adalah salah satu modal santri dan santriwati, Ustaz. Makanya banyak alumni pesantren itu bisa kuliah di Timur Tengah, di Eropa, Ustaz, di Barat. Itu gara-gara modal bahasa. Kita dengan modal bahasa kita bisa mengelilingi dunia dengan mudah. Itulah keunggulan dari pondok pesantren. Makanya kita diwajibkan menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Berarti Ustaz, kalau kita lihat saat ini kan lagi tren nih sekolah-sekolah
berbau international school. Jadi kalau kita berbicara pesantren modern, berarti dari dulu pondok pesantren ini udah lebih internasional daripada sekolah internasional sekarang ya kan? Bisa dibilang begitu sih, Ustaz. Oh, jadi banyak keuntungan kalau kita berbicara tentang sekolah di pesantren, Ustaz. Kalau sudah kita berbicara tentang bagaimana sih pentingnya bahasa itu, ada hal yang mengganjal di kepala Ustaz, di kepala Ana, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Kalau berbicara bagaimana sih Ustaz cara antum lah dan kawan-kawan antum dalam memperkuat bahasa di sebuah pesantren. Yang kita tahu notabene, nggak semua ketika seorang santri itu masuk ke dalam pondok pesantren, nggak mungkin semua bisa berbahasa. Iya, Ustaz. Mungkin bahasa Inggris nggak awam di kepala mereka lagi, tapi kalau bicara berbahasa Arab, apalagi mereka sekolah di sekolah yang mayoritasnya bukan tempat orang Islam, mereka kan berat belajar tentang itu. Betul, Ustaz. Kira-kira apa metode yang dilakukan oleh muslim bahasa di Pondok Pesantren Modern Al-Azhar ini, Ustaz? Oke, Ustaz. Kalau kita berbicara masalah metode bagaimana cara santri itu biar bisa berbahasa Arab Inggris. Kan di pesantren itu santrinya bukan hanya berasal dari daerah Ustaz. Ada yang dari daerah kampung, Tapanuli, ataupun Labuhan Batu, yang dimana di sana banyakkan sekolah-sekolah negeri ya, yang tidak menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan itu sangat awam dengan yang namanya bahasa Inggris. Ya. Di situ sistem bahasa yang harus kita gunakan yang pertama ataupun yang harus kita terapkan bersantri yang pertama adalah menghafal kosakata, mufradat, yaitu menghafal kata-kata dasar, seperti dari kata benda ataupun domir, itu harus yang pertama kita hafal. Baru yang kedua, kita harus menggunakan bahasa sehari-hari tanpa takut salah. Jika salah pasti diperbaiki. Tetapi jika kita tidak berani salah, tidak berani mencoba, maka kita tidak akan bisa menggunakan bahasa selama-lamanya. Jadi menggunakan bahasa sangat mudah, kita tinggal menghafal, menggunakannya, dan tidak takut salah. Jangan pernah takut salah ketika kita mulai berbahasa resmi. Jangan takut dibenci, jangan takut dihina. Ya, be yourself, kun anta, jadilah diri kamu sendiri. Seperti itu motivasi yang saya dapatkan selama saya 6 tahun pesantren dan motivasi yang saya berikan untuk santri pondok pesantren Al-Azhar. Oke, Ustaz. Mungkin Ustaz takutnya akan kelamaan kali kita berbicara ini, Ustaz. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi, Ustaz. Jadi kan insya Allah ke depannya kepada para pemirsa di seluruh antera dunia, mulai dari video ini akan ditayang, insya Allah ke depannya Azuri TV akan mengeluarkan video kisah cerita yang inspiratif, kreatif, yang mana nanti akan memberikan sebuah pencerahan bagaimana sih pesantren itu, bagaimana sih pondok pesantren modern itu, dan terkhususnya bagaimana sih pondok pesantren modern Al-Azhar itu. Oke, Ustaz. Sebelum kita tutup, Ustaz, mohonlah satu quote diberikan untuk memotivasi santri-santri yang ada di luar sana. Kalau untuk anak ya, untuk santri yang masih mondok sampai sekarang dan untuk santri yang telah melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ingat satu kata-kata anak. Orang yang belajar, orang yang sudah tidak belajar lagi, maka dia akan memiliki masa lalu. Tetapi orang yang masih belajar sampai sekarang, dia akan memiliki masa depan. Mungkin itu coach dari Nazar. Oke, mungkin sampai di sinilah podcast kita pada hari ini. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita. Jangan lupa stay tune terus di Azuri TV. Azuri TV, kreatif, produktif, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.